Hello everyone, sorry I want to ask for help. Today I lost my favorite bag. My bag is backpack. The color of my favorite bag is pink and blue. It has two pockets on the right side and on the left side. In my bag there is a pencil. The color is orange and there is a ruler. The color is purple. Do you know where my bag? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litanita Agustiani. Di awal video tadi, saya kehilangan tas favorit saya atau tas kesayangan saya. Nah, di situ saya mencoba menanyakan kepada kalian semua dengan menyebutkan ciri-cirinya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan atau mendeskripsikan barang, benda, tempat, atau yang lainnya yang biasa disebut dengan descriptive text. Descriptive text adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu objek. Objek tersebut dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, dan yang lainnya. Objek-objek tersebut dapat dideskripsikan melalui bentuk, sifat, jumlah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita belajar tentang purpose atau tujuan dari descriptive text. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu to describe and reveal a particular person, thing, or place. Artinya untuk menjabarkan atau mengungkapkan orang, barang, atau tempat tertentu. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur dari descriptive text. Apa aja sih struktur dari descriptive text? Yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada identification. Identification adalah paragraf awal yang berisi tentang penjabaran umum dari suatu objek. Contohnya seperti teks berikut ini. Elephants are herbivores and eat all types of vegetation such as grasses, leaves, and fruits. They have almost hairless skin for legs and a distinctive long, flexible, prehensile trunk. The elephant, which is also known as the largest of all land mammals. Nah, dari contoh berikut kita dapat mengetahui penjabaran umum dari suatu objek yang diceritakan dalam teks tersebut. Teks tersebut menjelaskan tentang seekor gajah. Di teks tersebut dijelaskan bahwa gajah adalah hewan yang herbivora, memakan segala jenis tumbuhan seperti rumput, daun, dan buah-buahan. Gajah juga hampir memiliki kulit yang gundul dan memiliki 4 kaki. Gajah juga memiliki belalai yang sangat panjang dan fleksibel yang bisa beralih fungsi menjadi tangan. Dan gajah juga adalah hewan terbesar mamalia yang ada di darat. Populasinya ini semakin sedikit, dari tahun ke tahun semakin menurun. Struktur yang kedua yaitu description. Description adalah penjabaran yang lebih lanjut dari suatu topik. Biasanya penjelasannya itu lebih detail dan lebih rinci. Contohnya adalah sebagai teks berikut. Elephants also have very sharp auditory because they have big and wide ears. By these ears, they can hear sounds from a distance about 10 kilometers. At the back of the ears, they have one of the softest parts of their body, which is called the knuckle. In a zoo, Mahout's elephant trainers use their feet to steer or give commands to the animal via the knuckle. Now, they are a kind of protected animals because their population remains little in their habitat. Their population began to decline year by year. Dari teks tersebut kita dapat mengetahui penjelasan yang lebih detail. Nah, di situ dijelaskan bahwa gajah itu memiliki pendengaran yang sangat tajam karena memiliki telinga yang besar dan juga lebar. Gajah dapat mendengar suara dari puluhan kilometer.
Di bagian telinga gajah itu ada bagian yang paling lembut di antara tubuh gajah, yaitu biasa disebut dengan knuckle. Biasanya, bawang gajah menggunakan kakinya untuk mengarahkan atau memberikan perintah melalui knuckle tersebut. Gajah ini termasuk hewan yang dilindungi karena populasinya sedikit di habitatnya. Semakin tahun, semakin menurun populasinya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.